Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang berjudul Pocong Itu Ibuku. Kisah yang ditulis oleh Alfreandra. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Akhirnya mereka berdua berhasil keluar dari rumah tua itu. Mereka berdua terus berlari dengan terseok-seok. Halaman rumah tua itu sangat luas. Pintu belakangnya berada jauh dari pagar utama. Di belakang rumah itu ternyata terdapat hutan. Di sekelilingnya rumah itu dibentengi dengan tembok yang tinggi menjulang. Suasana malam itu sangat sunyi mencekam. Tidak ada penerangan di sekitarnya, hanya ada sedikit cahaya dari bulan malam itu. Padarta diam sejenak di tempatnya dengan pisau tajam yang selalu berada di tangannya. Pria parubaya itu sedang mengumpulkan seluruh energinya, memanggil semua makhluk halus yang berada di sekitarnya. Pria kurus itu sadar diri tubuh ringkinya tidak terlalu kuat untuk mengejar dua anak muda itu. Ia meminta agar jin peliharaannya memberinya kekuatan untuk bisa mengejar Tari dan Ilham. Sebentar lagi, Tari dan Ilham akan segera sampai di depan gerbang utama. "Alhamdulillah kak, akhirnya kita bisa keluar juga dari rumah tua ini," seru Tari. Gadis itu sudah sangat kelelahan. Keringatnya bercucuran membasahi wajah dan bajunya. Begitupun dengan Ilham. Lelaki muda itu merasakan perih yang teramat sangat pada bagian lengannya. Ilham berusaha untuk membuka pintu gerbang itu, dibantu oleh Tari. Namun tiba-tiba gerbang bercat putih itu roboh hingga menindih tubuh mereka berdua. Sementara itu Pak Darta sudah berada di belakang mereka dengan pisau di tangannya dan senyumnya yang menyeringai. Brak! Ah! Terdengar suara jeritan dari Ilham dan Tari. Beruntungnya hanya kakinya saja yang tertindih pagar tinggi itu. Ilham berusaha untuk keluar dari pagar yang menindihnya, begitupun dengan Tari, meskipun tenaga mereka berdua sudah hampir habis. Tapi semangat mereka untuk menyelamatkan diri masih ada. Tari dan Ilham tidak mau pasrah begitu saja, menyerahkan nyawanya pada Padarta, meskipun sampai harus kehabisan tenaganya. Padarta semakin berjalan mendekat. Senyumnya menyeringai puas melihat kedua mangsa tertindih pagar rumahnya. "Sudah aku bilang, kalian tidak akan mungkin lolos dariku. Percuma kalian lari dari sini dan melawanku, hanya buang-buang tenaga saja." Tari dan Ilham tidak menghiraukan perkataan Padarta. Beruntungnya Ilham lebih dulu berhasil keluar dari pagar itu, sembari menahan perih di bagian lengannya. Lelaki muda itu berusaha untuk membantu Tari agar bisa keluar dari pagar yang menindihnya. Sementara itu Padarta kini berada tepat di belakang tubuh Ilham dengan pisau di tangannya. Kemudian pria parubaya itu bersiap mengacungkan pisaunya ke atas untuk menusuk punggung Ilham. Tari yang melihat Padarta ada di belakang tubuh Ilham dan hendak menusuk punggungnya segera berteriak, "Kak Ilham, awas kak, di belakang kakak." Sementara itu Padarta langsung mengayunkan tangannya yang memegang sebuah pisau untuk menusuk punggung Ilham. Namun dengan sigap Ilham segera menghindar dari serangan Padarta, sehingga pisau runcing itu beradu dengan besi pagar. Sekuat tenaga Tari berusaha keluar dari pagar yang menindih kakinya. Semua rasa sakit yang sedang dirasakan oleh tubuhnya ia abaikan demi bisa menyelamatkan diri dari serangan Padarta. Padarta terus berusaha untuk menusukkan pisau runcingnya pada tubuh Ilham. Namun dengan sekuat tenaga dokter muda itu berusaha untuk menghindarinya, meskipun dirinya melawan Padarta dengan tangan kosong. Perkelahian pun terjadi antara Ilham dengan Padarta. Sebenarnya Ilham mudah saja melumpuhkan lawannya itu. Tubuhnya jauh lebih besar dari tubuh sang lawan. Apalagi lawannya adalah seorang pria tua yang bertubuh kurus. Namun pria itu membawa senjata tajam, ditambah dibantu dengan kekuatan gaib. Ilham pun mengakui jika tenaga Padarta cukup kuat. Akhirnya Tari bisa melepaskan kakinya dari pagar yang dari tadi menindihnya. "Alhamdulillah ya Allah, aku harus membantu Kak Ilham. Tapi apa yang harus aku lakukan?" Tari mencoba berpikir mencari cara untuk membantu Ilham dan melawan Padarta.
Seketika ia mendapatkan ide saat kedua netranya melihat sebuah batu yang cukup besar berada tidak jauh dari tempatnya berdiri. Dengan terpincang-pincang, ia berjalan untuk mengambil batu itu, kemudian berjalan mengendap menghampiri Ilham dan Pak Darta yang sedang berkelahi. Beruntungnya posisi Pak Darta saat ini sedang membelakangi Tari. Gadis cantik itu terus berjalan dengan sangat pelan. Jangan sampai pria parubaya itu menyadari kehadirannya, karena jika sampai Pak Darta tahu, habislah riwayat Tari. Bisa-bisa pria tua itu balik menyerang dirinya. Jantungnya berdetak sangat cepat. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk membantu Ilham. Ia tidak mungkin pergi meninggalkan Ilham seorang diri demi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Saat ini Tari sudah berada di belakang punggung Pak Darta. Hanya berjarak beberapa meter saja. Jantungnya semakin berdetak kencang antara takut dan ingin menyelamatkan Ilham. Untuk saat ini segala rasa takut ia kesampingkan dulu demi untuk menyelamatkan lelaki yang ia cintai. Karena sedari tadi tidak ada yang ia lakukan untuk membantu Ilham. Kali ini gadis bermata bulat itu memberanikan diri untuk membantu Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Tari mengayunkan tangannya ke atas dan plak. Batu yang cukup besar itu dilemparkan Tari dan tepat mengenai kepala Pak Darta. Darah langsung bercucuran dari kepala pria tua itu. Pak Darta yang baru menyadarinya langsung membalikan tubuhnya, melihat siapa yang berani memukulnya hingga berdarah. Ilham tidak menyangka jika Tari bisa berani dan berbuat nekat seperti itu. Pak Darta menatap Tari dengan penuh amarah. Darah segar bercucuran dari kepalanya. Tari berjalan mundur beberapa langkah, menyadari jika pria itu akan balik menyerangnya. Ilham tahu, kali ini nyawa Tari sedang dalam bahaya. Sebelum pria tua itu menyerang balik Tari, Ilham harus melumpuhkan Pak Darta. Matanya melihat ada sebuah kayu panjang yang tergeletak begitu saja, berada tidak jauh dari tempatnya berdiri. Dengan cepat Ilham mengambil kayu itu dan langsung memukulkan pada punggung Pak Darta. Bak! Tubuh Pak Darta kembali berbalik menghadap Ilham. Matanya merah menyala. Darah terus bercucuran dari kepalanya. Pria tua itu benar-benar sangat marah. Kemudian ia langsung mengacungkan pisau yang ada dalam tangannya. Tubuh pria parubaya itu terlihat masih kuat. Ia masih bisa berjalan mengejar Ilham yang berjalan mundur beberapa langkah. Demi menghindari serangan dari Pak Darta, setidaknya Ilham merasa lega karena pria tua itu tidak lagi menyerang Tari. Sialan, mati kau. Wah! Namun belum juga pisau itu menancap di tubuh Ilham, pria tua itu langsung ambruk ke tanah. Tubuhnya tidak kuat lagi menahan rasa sakit di kepala dan punggungnya. Awas kalian berdua, seru Pak Darta sebelum ia benar-benar menutup matanya. Mungkin saja pria parubaya itu banyak kehabisan darah. Tari langsung berlari menghambur ke dalam pelukan Ilham. Kak Ilham? Air matanya terus bercucuran, jantungnya masih saja berdetak tidak beraturan. Sementara itu Ilham merasakan sakit di bagian lengannya. Tari, ayo cepat kita pergi dari tempat ini secepatnya. Kakak takut Pak Darta akan kembali sadar dan menyerang kita lagi. Ayo cepat, seru Ilham kemudian dijawab dengan anggukan oleh Tari. Ilham menuntun Tari agar bisa cepat keluar dari tempat yang menyeramkan itu. Ia sadar jika kaki Tari sedang terluka. Namun meskipun begitu, Ilham harus segera membawa Tari keluar dari tempat itu. Ia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Tari, masih bisa jalan? Atau mau kakak gendong? Tari menggelengkan kepalanya. Enggak kak, terima kasih, masih bisa jalan kok. Sebenarnya gadis cantik itu merasakan sakit yang sangat luar biasa di kedua kakinya. Apalagi setelah tertimpa pagar tadi. Namun ia tidak mungkin mau membuat Ilham susah lagi. Karena ia pun tahu, jika lelaki yang selalu ada untuknya itu juga sedang merasakan sakit sama seperti dirinya. Mereka berdua berjalan cukup jauh dari rumah tua itu. Rumah yang sudah memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi keduanya. Rumah yang hampir saja membuat mereka mati di dalamnya. Malam panjang dan mengerikan itu akhirnya bisa mereka lalui, meskipun dengan segala kesakitan yang mereka rasakan saat ini. Setidaknya nyawa mereka tidak dijadikan sebagai tumbal oleh pria parubaya yang saat ini sedang terkapar tidak berdaya di depan halaman rumah tua itu. Matahari mulai terbit, menampakkan sinarnya yang berwarna jingga. Gelapnya malam kini telah berganti dengan suasana pagi yang sangat cerah. Langit yang tadinya gelap gulita kini berubah menjadi berwarna jingga. Suasana pagi di desa itu terasa sangat sejuk. Semilir angin berhembus memainkan anak rambut milik Tari. Suara ayam jantan berkokok seolah memberitahu jika hari telah berganti. Burung-burung berkicau dengan sangat merdu saling bergantian.
menambah indahnya suasana pagi di sebuah desa yang jauh dari keramaian. Langit terlihat sangat indah dengan warna jingganya. Di bawah langit jingga terlihat dua sosok manusia yang sedang berjalan tertati saling membantu dan juga menguatkan satu sama lainnya. Seorang gadis dengan rambut yang tidak beraturan, celana yang sobek di bagian bawahnya dan jalannya yang sedikit pincang, dirangkul oleh seorang lelaki muda yang sama halnya seperti gadis itu. Terlihat sangat memprihatinkan. Dengan baju bersimbah darah yang mulai mengering, lengannya yang terluka akibat sayatan benda tajam milik seorang pria parubaya yang saat ini sedang terkapar tidak berdaya di halaman rumahnya. Tari dan Ilham terus berjalan menjauhi rumah tua itu dengan berjalan tertati-tati. Rumah yang hampir saja menjadi tempat peristirahatan mereka yang terakhir. Rumah tua yang hampir merenggut nyawa mereka berdua. Kedua anak manusia itu belum bisa bernafas dengan lega sebelum mereka berdua benar-benar jauh dari rumah tua itu. Ilham sempat memastikan keadaan Pak Darta sebelum mereka benar-benar pergi meninggalkan rumah tua itu. Pria parubaya yang memiliki tubuh kurus itu masih bernapas. Ayo Tari, kita harus cepat-cepat pergi jauh dari tempat ini. Jangan sampai Pak Darta menyusul kita, seru Ilham. Sesekali matanya menatap bangunan rumah tua bercat putih itu, memastikan jika Pak Darta tidak lagi mengejar mereka berdua. Loh, Pak Darta masih hidup, Kak? Entahlah, kakak tidak tahu. Tapi namanya orang yang bersekutu dengan makhluk halus, bisa saja dia ditolong oleh bangsa jin, jawab Ilham. Kemudian Tari menganggukkan kepalanya. Setelah berjalan cukup jauh dari tempat itu, barulah mereka bisa bernapas dengan lega. Kondisi Ilham terlihat semakin lemah. Darah yang keluar dari luka lengannya cukup banyak, membuat tubuh Ilham merasa lemah. Setelah benar-benar jauh dari rumah tua itu, mereka memilih untuk beristirahat sejenak. Hari masih sangat pagi. Tidak ada satu orang pun yang melintas di jalan itu, dan juga tidak ada rumah penduduk di pinggir jalan tersebut. Di samping kanan dan kirinya hanya ada hutan belantara yang ditumbuhi pohon-pohon besar yang tumbuh menjulang. Tari, di sana ada batu. Kita istirahat dulu sebentar. Sepertinya kakak sangat lemah, ucap Ilham. Tangannya menunjuk batu yang cukup besar yang ada di pinggir jalan. Iya kak, ayo kita istirahat dulu. Tari juga sudah sangat lelah sekali. Akhirnya mereka berdua pun berhenti sejenak. Ilham terlihat sangat lemah. Tubuhnya ia sandarkan ke batu besar. Darahnya terus saja mengalir dari lengannya, membuat Tari semakin panik saat melihatnya. Kak, darahnya keluar terus dari lengan kakak, pekik Tari yang terlihat sangat panik. Iya, gak apa-apa. Ini kakak mau mengikatnya dengan kain, jawab Ilham dengan sedikit tenang. Lelaki muda itu tidak mau membuat gadis yang ada di sampingnya merasa ketakutan dan panik melihatnya. Sebisa mungkin ia harus tetap terlihat kuat di hadapan Tari. Kemudian Ilham merobek bajunya cukup panjang untuk mengikat luka di bagian lengannya, agar darahnya tidak terus mengucur deras. Tari, tolong bantu kakak untuk mengikat luka ini dengan kain ini. Tari langsung menuruti perintah dari Ilham. Kemudian ia meraih kain itu dari tangan Ilham dan mulai mengikatnya di bagian lengannya yang terluka. Ikat yang kuat Tari, agar darahnya berhenti keluar, titah Ilham lagi. Kemudian Tari menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Setelah ini kita mau kemana kak? Nafasnya masih tidak beraturan. Gadis itu masih merasakan takut dengan kejadian yang telah menimpanya semalam. Kejadian malam tadi sungguh menjadi yang sangat mengerikan bagi Ilham dan Tari. Malam yang sangat terasa panjang dan mengerikan. Saat ini mereka berdua benar-benar baru merasa sakit di sekujur tubuhnya. Rasa lelah dan kantuk yang sedang mereka rasakan. Tetap saja di hati Ilham yang merasa was-was karena kondisinya yang mulai melemah. Ilham sadar sepertinya dirinya telah banyak mengeluarkan darah. Kita tunggu Pak Soleh. Semoga saja Pak Soleh bisa segera datang untuk menjemput kita. Nanti kalau Pak Soleh sudah datang, cepat bawa kakak ke rumah sakit terdekat. Ucapan yang dikatakan Ilham seketika membuat Tari menjadi semakin panik. Luka kakak parah ya? Ya Allah kak, Tari nggak mau terjadi apa-apa sama kakak. Tari sangat khawatir dengan keadaan Ilham. Nggak apa-apa kok, ini cuma luka biasa. Cuma kakak pengen segera diobati aja. Takutnya infeksi kalau nggak cepat-cepat diobati. Kakak yakin nggak apa-apa, tapi muka kakak pucat banget. Tari mulai meneteskan air matanya. Melihat itu Ilham segera menghapus air mata yang mulai menetes di pipi mulus Tari. Tari nggak usah menangis, kakak nggak apa-apa kok. Tari lupa kalau kakak ini seorang dokter. Jadi kakak tahu apa yang sedang kakak alami. Kakak baik-baik saja. Ilham terus saja berusaha untuk menenangkan hati Tari
supaya gadis itu tidak lagi panik dan terlalu mengkhawatirkannya. Tari menggelengkan kepalanya, memegang tangan Ilham yang masih berada di pipinya. Tari nggak mau terjadi apa-apa sama Kak Ilham. Kak Ilham harus kuat. Semua ini salahku. Tari yang telah membuat Kak Ilham menjadi seperti ini. Gadis bermata bulat itu semakin terisak, merasa sangat bersalah karena telah membawa Ilham ke dalam masalahnya. Tari nggak usah bicara seperti itu. Kakak senang bisa membantu Tari. Sudah kewajiban kakak membantu orang yang sedang dalam kesulitan. Jadi Tari tidak usah merasa bersalah. Ilham berkata dengan suara yang sangat lirih. Tubuhnya semakin lemah. Tari cukup doakan saja kakak. Semoga luka kakak ini bisa cepat sembuh ya. Tari menganggukkan kepalanya dengan air mata yang terus menetes membasahi pipinya yang mulus. Tari pasti terus mendoakan kakak. Tari tahu kakak adalah lelaki yang kuat dan hebat. Kakak pasti sembuh. Ilham tersenyum menatap wajah cantik gadis yang ada di hadapannya. Terima kasih Tari. Kakak sayang sama Tari. Kemudian mata itu perlahan menutup dengan sangat rapat. Kak Ilham, bangun kak. Kakak gak boleh tidur di tempat seperti ini. Kak Ilham. Tari menjerit, menangis, memanggil-manggil nama Ilham. Lelaki yang telah mengenalkannya rasa cinta. Lelaki yang selama ini telah membantunya untuk mencari tahu siapa ibu kandungnya. Rasa cinta itu datang terlambat. Di saat seperti ini, ia baru merasakan jika dirinya benar-benar sangat mencintai lelaki yang bergelar sebagai dokter itu. Kak Ilham. Tari terus merengek, mencoba untuk membangunkan Ilham, menepuk pelan pipinya, kemudian mengguncang tubuhnya cukup keras. Tari mohon, kakak bangun. Tari janji, Tari akan menuruti semua perintah kakak. Tari gak akan kabur lagi dari rumah, asal kakak bangun kak. Gadis cantik bermata bulat itu terus menangis. Ia sangat merasa ketakutan. Tidak ada orang yang lewat di tempat itu. Hanya ada mereka berdua, tidak ada orang lagi. Tari memeluk kepala Ilham yang berada di dalam pangkuannya. Setelah luka yang ada di tangannya diikat oleh kain, darah itu tidak lagi mengucur. Kak, kenapa kakak gak bangun juga? Apa kakak tahu, aku udah nyaman banget sama kakak. Kalau berada di dekat kakak, aku merasa aman. Tapi entah kenapa dadaku selalu berdebar. Apa emang Tari sedang jatuh cinta? Jawab kak, jangan diam saja. Ungkap Tari. Kali ini gadis itu berbicara dengan sedikit lirih. Tenaganya sudah semakin melemah karena terlalu lama menangis. Ilham masih tetap tidak bergeming. Tari semakin panik. Pada detik itu Pak Soleh tidak juga datang untuk menjemput. Gadis itu tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Kak, Tari takut. Ayo bangun. Kak Ilham, bangun. Tari cinta sama kakak. Ayo bangun kak. Tari terus saja berusaha untuk membangunkan Ilham. Sampai-sampai dirinya lupa untuk mengecek nadi di tubuh dokter muda itu. Seketika mata Ilham terbuka dengan perlahan, membuat Tari terkejut. Kakak. Pekik Tari yang terkejut karena tiba-tiba mata Ilham terbuka, lalu tersenyum kepadanya. Loh, kenapa kamu terkejut melihat kakak bangun? Gadis cantik itu terlihat sangat gugup. Jantungnya yang tadi berdetak kencang karena ketakutan, kini ia merasakan debaran jantung yang berbeda. Kakak belum... Tari menggantungkan ucapannya. Ilham menautkan kedua alisnya. Belum apa? Maksud Tari, kakak belum meninggal? Shh, Tari, mendoakan kakak buat cepat meninggal. Bukan gitu kak, maksudnya lagian orang tidur udah kayak orang mati saja, gak ada gerak-geraknya. Semut Tari. Terlihat di wajahnya jika ia sedang menutupi rasa gugupnya. Loh, namanya orang lagi tidur yang gak gerak lah. Mana ada orang tidur yang gerak-gerak. Yang ada juga kalau orang tidur gak napas itu baru aneh. Lagian kamu dari tadi berisik banget sih. Orang lagi tidur kok disuruh bangun. Lelaki muda itu sedang pura-pura marah karena tidurnya terganggu oleh gadis yang sedang memangku kepalanya. Jadi dari tadi Kak Ilham itu tidur? Ilham menganggukkan kepalanya sembari tersenyum lebar. Kemudian lelaki muda itu bangun dan duduk di samping Tari. Tak tahan rasanya ia ingin tertawa terbahak-bahak melihat tingkah lucu dari gadis yang sangat ia cintai itu. Lelaki yang bergelar sebagai dokter itu sebenarnya hanya ingin tidur sejenak. Tidak tahan merasakan kantuk yang sedari tadi menyerang dirinya. Selain itu tubuhnya benar-benar lemas karena banyaknya darah yang keluar dari luka di lengannya. Namun ternyata Tari mengira dirinya sudah meninggal dan terus berbicara tentang perasaan gadis itu kepada Ilham. Melihat reaksi Tari yang sangat ketakutan kehilangan dirinya, kemudian Ilham sengaja untuk tetap berpura-pura meninggal.
karena ingin mendengarkan semua perasaan Tari selama ini kepadanya. Sebenarnya ia tidak tahan ingin segera membuka matanya sedari tadi. Raut wajah Tari seketika berubah menjadi cemberut. Kedua pipinya meronah, menahan malu. Malu karena sedari tadi ia terus mengoceh mengungkapkan semua yang ada di hatinya. Hening, tidak ada yang saling berbicara di antara mereka. Rasa lelah dan kantuk seketika hilang. Ilham yang merasa bahagia karena ternyata perasaannya selama ini kepada Tari tidak bertepuk sebelah tangan. Namun gadis bermata bulat itu sangat malu karena tingkahnya tadi, yang terus mengoceh dan mengungkapkan perasaan kepada Ilham. "Kenapa? Kok diem?" tanya Ilham membuka percakapan. Wajahnya menoleh menatap wajah gadis yang ada di sampingnya. Namun Tari membuang mukanya dan memajukan beberapa senti bibirnya ke depan. Gadis cantik itu sedang merajuk karena sudah dikerjai oleh Ilham. Ilham tertawa melihat tingkah lucu Tari. Kamu kenapa? Kok malah cemberut?" "Tari marah sama kakak. Katanya Tari cinta sama kakak. Kalau cinta itu nggak boleh marah dong," goda Ilham. Tangannya menjawil dagu Tari. Apaan sih? Kakak ini bukan murimnya tahu." Pegang-pegang dagu Tari. "Iya deh, iya. Sekarang Tari sudah pintar ya. Kakak tadi cuma ngetes saja kok." "Tapi kok semalaman Tari nempel terus sama kakak? Katanya bukan murim ya?" Kalau itu beda lagi ceritanya. Itu kan terpaksa karena sedang dalam suasana yang sangat genting." "Iya deh ya. Jadi bener nih, Tari itu cinta sama kakak." Lagi-lagi Ilham menggoda Tari. Entah mengapa ia merasa senang jika sudah menggoda gadis bermata bulat itu. "Enggak." Tari memalingkan wajahnya. "Bener nih, Tari nggak bohong kan? Padahal tadi kakak jelas-jelas denger loh kalau Tari sangat mencintai Kak Ilham." Ilham menirukan gaya bicara Tari. Tari menoleh, menatap wajah Ilham dengan kesel. Mana ada. Tari tadi nggak bilang kalau Tari sangat mencintai Kak Ilham. Tari cuma bilang cinta kakak aja, nggak pakai sangat." Ilham tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan Tari. "Tuh kan, Tari cinta sama kakak. Barusan Tari bilang." Apaan sih kak? Dari tadi godain Tari terus, udah puas sekarang?" "Iya deh ya, kakak minta maaf. Kakak janji gak akan godain Tari lagi." Ilham mengacungkan dua jari sambil menatap wajah Tari yang sedari tadi masih cemberut. "Tapi kakak seneng deh, karena kakak pura-pura tidur tadi. Akhirnya kakak tahu perasaan Tari ke kakak gimana." "Udah gak usah ngebahas itu lagi. Mana Pak Solehnya kak? Kok gak datang juga sih?" "Bentar, coba kakak hubungi lagi. Semoga saja ponsel kakak gak mati." Ilham merogoh ponselnya yang ada dalam kantong celananya. Nyebelin banget sih Kak Ilham ini. Bisa-bisanya dia ngerjain Tari. Aku lagi, kenapa nggak cek nadinya tadi? Apakah Kak Ilham masih hidup atau cuma tidur aja? Bodoh banget sih aku ini. Kalau udah kayak gini kan aku jadi malu sendiri. Mana tadi aku terus ngoceh takut kehilangan Kak Ilham lagi. Malu banget ya rasanya. Tari berbicara di dalam hatinya, merutuki kebodohannya sendiri. "Gimana kak, ponselnya masih nyala?" Ilham menggelengkan kepalanya, kemudian menghela nafasnya panjang. "Mati, ponsel kakak mati. Terus gimana dong kak? Kita bisa pulang gak?" Ilham tersenyum melihat wajah yang masih terlihat cantik meskipun rambutnya terlihat kusut. Karena memang Tari memiliki wajah yang cantik alami. Kemudian dokter itu menganggukkan kepalanya, lalu mengacak rambut Tari. "Kita pasti pulang Tari. Lihat, hari sudah mulai terang. Pasti nanti banyak orang yang lewat di tempat ini. Semoga saja ada orang yang mau membantu kita untuk menumpang sampai kota." "Ya semoga aja kak." Tari, boleh kakak tanya sesuatu?" "Boleh, tanya aja kak, pakai ngomong segala." "Bener nih, apa yang dikatakan sama Tari waktu kakak tidur tadi?" Tari terlihat salah tingkah. "Perkataan Tari yang mana?" Gadis cantik itu pura-pura lupa. Pakai pura-pura lupa segala. Tadi tuh yang Tari bilang kalau sebenarnya Tari itu... Kak, lihat itu. Itu ada mobil yang tiba-tiba berhenti. Tuh kan, mobilnya berjalan mundur. Sepertinya itu Pak Soleh deh," seru Tari memotong ucapan Ilham. Ilham menghela nafasnya panjang, kemudian matanya melihat apa yang ditunjuk oleh Tari. "Mudah-mudahan aja itu beneran mobil Pak Soleh," ucapnya kemudian. Mobil sedan yang terlihat sudah berumur itu kemudian berhenti tepat di depan Tari dan Ilham. Kemudian si pengemudi yang ternyata Pak Soleh itu turun dari mobilnya dan berjalan menghampiri Ilham dan Tari yang sudah lama menunggunya. "Ya Allah, Mas Ilham!"
bagi Pak Soleh yang terkejut melihat penampilan Ilham dan gadis yang ada di sampingnya. "Apa yang sedang terjadi, Mas? Sampai bisa terluka seperti ini?" Kemudian matanya melihat gadis yang ada di samping Ilham. "Ini adiknya yang Mas ceritakan waktu itu." "Pak, nanti saya ceritakan kalau sudah di kota. Lebih baik Bapak cepat bawa saya dan adik saya ke rumah sakit terdekat agar luka saya bisa cepat diobati." "Baik-baik, kalau begitu, ayo cepat naik." Pak Soleh membantu Ilham dan Tari untuk segera naik ke mobilnya. Pak Soleh mengemudikan mobilnya dengan sangat hati-hati karena jalanan sangat licin akibat semalam tepat itu diguyur hujan deras. Di samping kanan jalan itu terdapat jurang yang terjal. Banyak pengendara mobil dan motor yang mengalami kecelakaan di jalan itu dan kendaraannya masuk ke dalam jurang. "Maaf ya Mas, saya tadi telat jemputnya. Selain karena memang jalannya yang licin, terus tadi ada kecelakaan di perbatasan jalan sana," ucap Pak Soleh. "Iya Pak, nggak apa-apa. Yang penting sekarang kita sudah berada di dalam mobil," jawab Ilham. Akhirnya Ilham dan Tari bisa bernafas dengan lega. Mereka berdua kini sudah berada di dalam mobil dan akan pergi meninggalkan desa yang sangat menyeramkan itu. Karena rasa kantuk yang teramat dalam, akhirnya Tari memilih untuk tidur sejenak. Karena gadis itu berpikir saat ini ia sudah berada di tempat yang aman. Namun sesekali Tari membuka matanya, perasaannya mengatakan jika ia masih harus tetap waspada. Tari duduk di belakang, sementara Ilham duduk di depan, samping pengemudi. Tidak sengaja kedua netra gadis itu menatap spion yang ada di depan. Kemudian matanya beradu tatap dengan pengemudi mobil itu. Matanya menatap tajam ke arah Tari, kemudian tersenyum menyeringai. Seketika Tari langsung terkejut namun tidak bersuara. Ia merasa ada yang aneh dengan Pak Soleh. Tatapan matanya yang aneh dan menyeramkan, senyumnya yang menyeringai membuat ia ingat dengan Pak Darta. Namun berkali-kali gadis itu menggelengkan kepalanya, mencoba untuk menghilangkan rasa curiga itu. Mungkin ini hanya halusinasiku saja, karena masih merasa takut akibat kejadian malam tadi. Sampai-sampai aku melihat wajah Pak Soleh seperti wajah Pak Darta. Tari berbicara di dalam hatinya. Meskipun berkali-kali Tari mencoba membuang perasaan curiga kepada Pak Soleh, namun hatinya tetap saja merasakan takut dan juga tidak tenang. Sekali kedua netranya menatap spion lagi, dan sama seperti saat pertama kali ia melihat pada cermin itu, Tari melihat jika mata itu seperti mata milik Pak Darta. Ingin rasanya gadis itu mengatakan apa yang dilihatnya kepada Ilham, namun ia tidak mungkin berbicara langsung pada saat itu juga. Tari terus berpikir bagaimana caranya agar ia bisa berbicara dengan Ilham dan menyampaikan apa yang dilihatnya tadi dalam kaca spion. "Ya Allah, bagaimana caranya agar aku bisa mengatakan hal ini pada Kak Ilham? Sementara Kak Ilham terlihat sedang asik mengobrol dengan Pak Soleh. Tapi sepertinya Kak Ilham tidak merasa curiga sedikit pun kepada Pak Soleh. Buktinya Kak Ilham dari tadi ngobrol santai dengannya. Apa mungkin ini hanya perasaanku saja? Mungkin aku saja yang terlalu berlebihan. Masih merasa takut atas kejadian semalam." Lagi-lagi Tari berbicara dalam hatinya dan mencoba untuk menghilangkan rasa curiga terhadap pria parubaya yang sudah jelas telah menolong dirinya dan juga Ilham. Namun rasa kantuk itu jadi hilang. Sebisa mungkin Tari tidak akan memejamkan matanya karena rasa takut itu masih ada dalam hatinya. Tiba-tiba ia ingat akan perkataan Ilham. "Dimanapun Tari berada dalam kondisi apapun, jangan sampai hati kita itu kosong. Sebisa mungkin kita tetap mengingat Allah dan berzikir meskipun hanya di dalam hati." Semenjak kejadian demi kejadian menyeramkan sering menimpa dirinya saat ini, ia selalu mengingat kata-kata dari Ilham. Gadis itu terus berzikir di dalam hatinya sembari melihat-lihat keluar jendela. Sama halnya seperti Tari, Ilham pun merasakan kantuk yang sangat luar biasa, namun ia tidak mungkin bisa tidur begitu saja. Dirinya merasa tidak enak dengan Pak Soleh. Sebisa mungkin Ilham untuk tetap terjaga, ia terus mengajak ngobrol Pak Soleh, meskipun yang diajak mengobrol hanya menanggapi sekedarnya saja. Sebenarnya Ilham pun merasa sedikit curiga, karena sedari tadi sepertinya Pak Soleh tidak terlalu menanggapi perkataannya. Tidak seperti saat pertama kali ia mengobrol dengan Pak Soleh di warung milik Bu Nur. Saat itu Pak Soleh terlihat sangat ramah dan banyak bicara, tidak seperti saat ini. Semenjak masuk ke dalam mobil, Pak Soleh banyak diamnya. Jika ditanya pun hanya menjawab seperlunya saja. Mungkin Pak Soleh masih ngantuk atau sedang capek, atau mungkin beliau sedang tidak enak badan, jadi tidak banyak bicara seperti biasanya, batin Ilham.
Lelaki muda itu selalu berpikir positif. Saat ini yang ada di pikirannya hanya ingin cepat sampai di rumah sakit untuk mengobati lukanya. Meskipun darahnya sudah berhenti mengalir, sesekali Ilham menatap ke arah jendela mobil, melihat pemandangan hutan yang ada di samping kirinya. Tari terus bersikir di dalam hatinya, dan sesekali ia memberanikan diri untuk menatap kembali ke kaca spion yang terletak di depan kepala si pengemudi. Namun betapa terkejutnya ia melihat bukan wajah Pak Soleh yang ada di dalam cermin itu. Astagfirullahaladzim, pekik Tari dalam hatinya. Matanya melihat jika di dalam kaca spion itu adalah Pak Darta. Rasa kantuknya langsung hilang begitu saja saat tahu jika yang sedang mengemudi itu sebenarnya adalah Pak Darta yang menyamar jadi sosok Pak Soleh. Entah bagaimana bisa seorang manusia menyerupai sosok manusia lain. Namun Tari tetap bersikap biasa saja, pura-pura tidak tahu jika sebenarnya ia sudah mengetahui siapa yang sedang mengemudi mobil sedan tua itu. Jantungnya berdetak sangat cepat. Kali ini gadis bermata bulat itu benar-benar sangat ketakutan. Ia tidak menyangka jika pria parubaya yang terlihat kurus kering itu ternyata memiliki 1000 nyawa. Seharusnya pria tua itu sudah mati karena hantaman dari batu besar yang ia lemparkan tepat mengenai tengkorak belakang kepalanya. Namun yang terjadi, pria itu terlihat sehat-sehat saja, bahkan di belakang kepalanya pun tidak terlihat ada luka sedikit pun. Tari merasa sangat aneh. Pak Darta memang telah bersekutu dengan makhluk halus. Apa yang pria tua itu lakukan atas kendali sekutunya. Jika sesuatu terjadi pada pria kurus itu, maka bangsa pocong yang menjadi sekutunya akan siap membantunya. Seperti saat tadi ia terluka akibat hantaman batu besar oleh Tari. Dengan kekuatan gaib lukanya bisa cepat sembuh. Selain itu Pak Darta memang sudah memiliki ilmu hitam. Ya Allah, bagaimana ini? Kenapa Kak Ilham tidak juga sadar bahwa yang di sampingnya itu bukanlah Pak Soleh yang sebenarnya? Gimana cara aku untuk memberitahu Kak Ilham? Jika aku mengatakan langsung pada Kak Ilham, kami pasti akan mati di dalam mobil ini. Aku harus mencari tahu bagaimana caranya agar bisa keluar dari mobil ini, ucap Tari di dalam hatinya. Loh Pak, kok perasaan dari tadi kita melewati jalan yang sama ya Pak? Apa kita tidak salah jalan? Tanya Ilham yang baru saja sadar jika sebenarnya mobilnya itu sedari tadi hanya berputar-putar di tempat yang sama. Oh tidak, kita tidak mungkin salah jalan. Saya yakin jalannya ini benar. Mungkin kamu lelah, jadi tidak fokus melihat jalan. Lebih baik kamu tidur saja. Tidak usah merasa tidak enak pada saya. Nanti kalau kita sudah sampai, saya pasti akan membangunkan kamu, seru sosok yang menyerupai Pak Soleh itu. Kemudian ia tersenyum menyeringai, namun tidak terlihat oleh Ilham. Hingga detik ini Ilham masih belum menyadari dengan keanehan yang ada pada diri pria yang sedang mengemudi mobil tua itu. Dari cara bicaranya yang sedikit ketus dan menyebut Ilham dengan sebutan kamu, padahal sebelumnya Pak Soleh tidak pernah menyebut Ilham dengan sebutan itu. Kak, Tari langsung menyela pembicaraan mereka berdua. Tari mau buang air kecil, ucapnya dengan terbata. Seketika Ilham langsung menoleh ke belakang. Tari mau buang air kecil. Kemudian gadis itu menganggukkan kepalanya. Apa tidak bisa ditahan sebentar saja? Tanya Ilham lagi. Tari menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Enggak Kak, Tari udah gak tahan lagi. Mau keluar ini. Pak Soleh, apa kita masih jauh untuk sampai ke kota? Tanya Ilham. Saat ini wajahnya menatap pada pria yang sedang fokus mengemudi itu. Sebentar lagi kita sampai, sebaiknya suruh adik kamu untuk menahannya. Karena sepanjang jalan ini hanya ada hutan belantara. Apa adikmu itu tidak takut buang air kecil di hutan seperti ini, ah? Bentak pria kurus itu. Seketika Ilham dan Tari langsung terlonjak kaget karena tiba-tiba pria itu berbicara dengan nada yang tinggi, sehingga membuat Tari semakin ketakutan. Apalagi ia tahu yang sebenarnya jika pria tua itu bukanlah Pak Soleh, tetapi Pak Darta yang sedang menyamar menjadi Pak Soleh. Ilham menautkan kedua alisnya, melihat pria tua itu tiba-tiba marah kepadanya. Padahal sebelumnya ia melihat jika Pak Soleh sangat santun. Maaf, bukan maksud saya untuk membentak kalian. Saya hanya ingin cepat-cepat sampai di kota dan menyelamatkan kalian. Pria itu terlihat hilang kendali. Ia hanya tidak ingin mangsanya kali ini lepas lagi. Namun buru-buru pria yang memiliki tubuh kurus itu meminta maaf pada Ilham agar kedua mangsanya jangan sampai curiga sebelum sampai di tempat tujuan. Oh iya Pak, tidak apa-apa. Dari situ Ilham mulai curiga. Ekor matanya melirik pada pria yang mengaku sebagai Pak Soleh itu. Kenapa aku baru sadar
jika ada yang berbeda dengan tubuh Pak Soleh. Sepertinya tubuhnya terlihat lebih kurus dibandingkan beberapa hari yang lalu saat Pak Soleh mengantar aku ke desa ini. Apa benar dia itu Pak Soleh? Ilham bertanya-tanya di dalam hatinya. Lelaki yang mengaku sebagai kakaknya Tari itu menoleh ke belakang dari sebelah kiri, menatap Tari seolah bertanya ada apa. Tari langsung menggelengkan kepalanya dengan mimik wajah yang sangat ketakutan. Terlihat di wajahnya jika Tari berkeringat, padahal cuaca di tempat itu sangat dingin. Kenapa Tari berkeringat seperti itu? Padahal cuaca pagi ini sangat dingin. Dari wajahnya pun terlihat jika Tari sedang gelisah. Apa mungkin dia tidak tahan lagi untuk menahan ingin buang air kecilnya? Kak, Tari mohon. Tari udah gak kuat banget untuk buang air kecil. Sebentar saja, Tari mohon. Gadis cantik bermata bulat itu memberanikan diri untuk bicara lagi. Bagaimanapun kali ini keselamatan ia dan Ilham berada di tangannya. Ilham langsung menganggukkan kepalanya. Tidak tega melihat gadis yang ia cintai jika harus menahan buang air kecilnya. Pak, saya mohon, sepertinya adik saya sudah tidak kuat lagi untuk menahannya. Mungkin bisa berhenti sebentar saja di depan sana. Saya janji hanya sebentar saja, seru Ilham dengan wajah memohon, berharap pria tua itu mau menghentikan mobilnya dan mengizinkan Tari untuk buang air kecil. Pria itu terlihat menghela nafasnya dengan kasar, berpikir sejenak, jangan sampai karena salah ambil keputusan, akhirnya ia harus kehilangan mangsanya untuk kedua kalinya. Baiklah, tapi dengan syarat, jangan jauh-jauh dan jangan lama-lama. Saya tidak mau membuang-buang waktu di tempat ini, karena masih banyak pekerjaan yang harus saya lakukan, selain menjemput kalian, jawab pria tua dan kurus itu. Demi menyempurnakan penyamarannya, terpaksa pria tua itu menyetujui permintaan Ilham. Tapi pria tua itu harus tetap waspada agar kedua mangsanya tidak bisa kabur lagi. Sepanjang sejarah ia bersekutu dengan pocong. Baru kali ini ia merasa kewalahan melawan mangsanya dan gagal menjadikan mangsanya itu sebagai tumbal untuk diserahkan kepada pocong. Baginya kedua mangsanya kali ini sangat pintar dan sulit untuk dikelabuhi. Dendam Padarta terhadap Tari dan Ilham semakin besar setelah kepergian sang istri yang tidak sengaja telah ia bunuh dengan tangannya sendiri. Kali ini aku harus bisa membawa dua orang itu untuk dijadikan tumbal sebagai pembalasan dendamku atas kematian istriku. Bagaimanapun caranya, pasti akan bisa membunuhnya meskipun nyawaku sebagai taruhannya. Akhirnya Pak Darta menghentikan mobilnya tepat di pinggir jalan. Ayo cepat turun, jangan lama-lama, seru Pak Darta dengan nada sedikit tinggi. Kini Tari bisa sedikit lega, setidaknya ia dan Ilham akhirnya bisa keluar dari bahaya. Tari, kamu yakin mau pipis di dalam hutan sana? Itu hutan loh. Apa kamu gak takut? Tanya Ilham saat mereka baru saja keluar dari dalam mobil. Tari menggelengkan kepalanya. Tari sebenarnya nanti Tari bicara sama kakak, tapi gak di sini. Lebih baik kita pergi sejauh mungkin dari tempat ini. Ayo kak. Tari hendak segera pergi, namun Ilham mencekal tangannya. Tunggu Tari, sebenarnya ada apa? Kenapa kamu terlihat panik seperti itu? Nanti Tari ceritakan kak, tapi gak di sini. Nanti saja. Yang penting saat ini kita pergi dari sini sekarang juga. Gadis itu terlihat sangat ketakutan. Tiba-tiba ia menangis. Tubuhnya gemetar hebat. Ia benar-benar merasa sangat ketakutan. Takut mengulangi kejadian tadi malam. Ternyata semua kejadian menyeramkan itu belum selesai dan masih berlanjut hingga pagi ini. Tari, kamu menangis. Ada apa? Ayo ceritakan pada kakak. Ilham memegang bahu Tari dengan kedua tangannya. Iya nanti Tari ceritakan kak, tapi gak di sini. Gadis itu berbicara dengan sangat pelan. Tapi kenapa gak di sini saja Tari? Memangnya ada apa? Di sini aman kok. Ilham tetap mengeyel, tidak mengerti dengan maksud dari Tari. Namun Tari tidak mau banyak bicara lagi. Gadis itu segera menarik tangan Ilham untuk segera menjauh dari mobil itu. Tapi tiba-tiba Padarta sudah berada di depan mereka dengan tetap menyerupai sebagai Pak Soleh. Matanya menatap nyalang pada kedua anak muda itu, seolah bersiap untuk memangsanya. Di tangannya pria itu sudah membawa sebuah pedang panjang dan terlihat sangat tajam. Pria tua itu berjalan mendekati Ilham dan Tari dengan menyeret pedangnya yang beradu dengan tanah. Pak Soleh, apa yang akan Bapak lakukan dengan benda tajam itu? Tanya Ilham yang terkejut dengan apa yang ada di hadapannya itu. Pria itu tersenyum menyeringai, membuat kedua anak muda itu semakin ketakutan. Kak, tadi Tari mau menyampaikan ini sama kakak. Sebenarnya dia itu bukan Pak Soleh, tapi Pak Darta yang menyamar menjadi Pak Soleh. Astagfirullahaladzim. Tari, kenapa kamu gak bilang dari tadi? Tahu gitu, kita tadi cepat-cepat lari dari tempat ini.
Tari tidak mungkin bilang di dekat mobil. Terlihat Tari tampak kesal. Kali ini kalian tidak akan bisa lari lagi dariku. Kalian akan mati sekarang juga. Padarta mengacungkan pedangnya dan hendak melukai kedua anak muda itu. Lari, Tari, ayo. Ilham menarik tangan Tari, kemudian mereka berdua masuk ke dalam hutan. Mau kemana kalian, ah? Padarta terus mengejar mereka berdua yang sudah berlari lebih dahulu. Tari dan Ilham terus masuk ke dalam hutan. Beruntungnya pagi ini cuaca sangat cerah, hingga cahaya matahari masuk ke dalam hutan tersebut. Hutan itu tidak terlalu besar, tidak sebesar hutan angker. Mereka berdua terus berlari menghindari Padarta. Masuklah terus ke dalam hutan itu, anak muda. Itu akan semakin mudah untukku mengeksekusi kalian. Saat ini mereka sudah berada jauh di dalam hutan. Mereka berdua terlihat sangat kelelahan, nafasnya naik turun tidak beraturan. Kak, Tari udah gak kuat lagi. Tari capek sekali. Mungkin memang kita harus mati di tangan Padarta. Gadis itu terlihat sudah putus asa. Tubuhnya merasakan sangat lelah yang luar biasa. Sudah tidak ada lagi tenaga yang tersisa. Sepertinya gadis itu benar-benar pasrah dengan apa yang akan terjadi kepadanya. Kamu tidak boleh seperti ini, Tari. Allah tidak suka orang yang putus asa. Ayo, kita cari tempat yang aman. Sepertinya Padarta tidak menemukan kita. Kak, Tari capek. Ilham mengerti jika gadis yang sangat ia cintai itu benar-benar merasakan sangat lelah. Akhirnya ia berjongkok di depan Tari. Ayo naik, kakak akan menggendong kamu. Tari langsung naik ke atas punggung Ilham. Kemudian ia langsung memejamkan matanya. Namun saat ini Ilham mengangkat kepalanya. Betapa terkejutnya ia melihat Padarta sudah berada di depan matanya. Mau kemana kalian anak muda, ah? Kenapa dengan adikmu? Apakah dia mati atau kelelahan? Seharusnya kalian tidak usah capek-capek berlari masuk ke dalam hutan ini. Karena kemanapun kalian pergi, aku akan menemukan kalian. Tanpa menunggu lama lagi, Ilham segera membalikkan badannya dan berlari sekuat tenaga. Meskipun saat ini ada Tari di belakang tubuhnya, dokter muda itu terus saja berlari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berilah jalan kepada hamba-Mu ini yang sedang berjuang untuk menyelamatkan diri. Ilham berdoa di dalam hatinya, berharap kali ini ia dan Tari bisa selamat lagi dari kejaran Padarta. Namun tiba-tiba kakinya tersandung, kemudian tubuhnya jatuh ke bawah. Beruntungnya Ilham jatuh menimpa tumpukan dedaunan kering. Saat ini posisi Tari masih berada di atas punggung Ilham. Sudahlah, menyerah saja kamu anak muda. Kamu tidak akan bisa selamat dari kejaran seorang Darta. Dengan tertati-tati Ilham mencoba bangkit lalu berdiri. Tiba-tiba pandangan matanya kabur. Ia seperti melihat banyak sosok yang menyerupai Padarta. Saat ini pria tua dan kurus itu sedang mengelabuhi Ilham dengan memperbanyak jumlah dirinya. Padarta yang berjumlah banyak itu kini mengelilingi tubuh Ilham. Ilham memutar ke kanan dan ke kiri, melihat Padarta ada di mana-mana, dengan senyum menyeringai dan pedang tajam di tangannya. Astagfirullahaladzim, kenapa Padarta jadi banyak seperti ini? Apa ini hanya tipuan setan saja? Suara tawa yang keluar dari mulut Padarta menggema mengisi seluruh hutan itu, membuat telinga Ilham merasa sangat sakit. Orang-orang yang menyerupai sosok Padarta itu berjalan mendekati Ilham sambil menyeret pedang panjangnya. Ya Allah, lindungi kami, selamatkan kami dari tipuan setan ini. Ilham terus saja berdoa. Kemudian ia memejamkan matanya dan berdoa di dalam hati. Cukup lama Ilham menutup matanya sehingga tidak terdengar lagi suara tawa dari pria tua itu. Saat ini Padarta yang asli sudah berada tepat di depan tubuh Ilham. Kemudian ia mengacungkan pedang panjangnya ke atas, hendak membunuh kedua manusia yang ada di hadapannya. Dokter muda itu segera membuka matanya. Beruntung, pedang itu melesat jauh dari tubuh Ilham. Kemudian Ilham berlari, terus berlari dengan sisa tenaganya. Sedari tadi Tari sudah tidak sadarkan diri. Tidak tahu bahaya apa yang sedang mengincar dirinya, juga lelaki yang ia cintai saat ini. Dari kejauhan, Ilham melihat ada cahaya yang menyorot ke arahnya. Kemudian sayup-sayup, ia mendengar suara orang yang sedang berbicara. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.